Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Keempat, tekanan osmosis atau Pi. Untuk lebih memahami, mari kita amati diagram PT berikut ini. P itu artinya pressure atau tekanan dan T itu artinya temperatur atau suhu. Di situ ada 2 garis, yang pertama garis hitam, yang kedua itu garis hitam putus-putus. Yang garis hitam itu mewakili pelarut murni, sedangkan garis hitam putus-putus itu mewakili larutan. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap dengan lambang delta P. Penurunan itu kan artinya selisih. Jadi awalnya berapa terus turun jadi berapa. Karena dia itu selisih maka lambangnya itu delta. P itu artinya pressure atau tekanan. Jadi dia selisih tekanan dari arti lambangnya. Kemudian kenapa kok dia penurunan bukan kenaikan? Kamu amati saja di diagram PT berikut. Kamu amati ketika suhunya 100 derajat Celcius, pelarut murni berada pada tekanan 1 atm. Pelarut murni berada pada tekanan 1 atm. Kemudian pada suhu yang sama, larutan itu mempunyai tekanan lebih rendah daripada pelarut murni. Jadi ketika awalnya kamu punya pelarut murni, ketika dia pada 100 derajat Celcius, tekanannya itu 1 atm. Tapi ketika pelarut murni itu kamu tambahkan misalkan gula atau kamu tambahkan misalkan urea, kemudian kamu naikkan suhunya sampai 100 derajat Celcius, maka tekanan uapnya itu tidak akan sampai pada 1 atm. Jadi di bawahnya 1 atm. Karena ketika penambahan larutan itu terjadi penurunan tekanan, maka dinamakan penurunan tekanan uap atau delta P. Sifat koligatif larutan yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Di sini ada kata-kata kenaikan, artinya dia juga selisih. Selisihnya tapi naik. Delta TB, delta itu artinya selisihnya. T itu artinya temperatur. B itu artinya boiling. Boiling itu proses pendidihan. Jadi proses dari fase cair berubah menjadi fase gas. Jadi ketika dia mendidih. Jadi ini selisih temperatur ketika dia mencapai titik didihnya. Kenapa di bagian titik didih ini mengalami kenaikan? Selisihnya kenapa naik, tidak turun? Coba kamu amati di diagram PT berikut. Di situ ada titik didih pelarut murni, yakni air, yaitu pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ketika dia ditambahkan suatu zat sehingga terbentuk larutan, misalkan ditambahkan gula atau urea ke dalam suatu pelarut murni, maka titik didihnya itu nanti akan naik. Jadi pada diagram tersebut titik didihnya akan naik. Pada tekanan yang sama, pasti titik didihnya itu naik. Kemudian sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan itu artinya selisih sama seperti tadi, jadi lambangnya delta. Kemudian T itu artinya temperatur dan F itu freezing. Freezing itu beku, jadi proses dia membeku. Jadi dari fase cair menjadi fase padat. Kenapa penurunan? Kamu amati saja pada titik beku air awalnya dia 0 derajat Celcius, kemudian ketika dia jadi larutan artinya air itu ditambah suatu zat, misalkan tadi gula dan urea ya. Misalkan dia ditambahkan suatu zat membentuk larutan, maka titik bekunya akan menurun, jadi kurang dari 0, makanya dinamakan penurunan titik beku. Dari penjelasan saya tadi bisa didapatkan 3 rumus baru.
Yang pertama pada penurunan tekanan uap. Pada penurunan tekanan uap, artinya penurunan itu dari pelarut ke larutan itu terjadi penurunan tekanan. Jadi tekanannya itu lebih tinggi pelarut dibandingkan larutan. Karena lebih tinggi pelarut, maka selisihnya atau delta P-nya, selisih tekanan uapnya itu P0-nya punyanya pelarut dikurangi P larutan. Paham ya? Terus yang kedua, kenaikan titik didih. Rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Kenapa kok larutan dulu? Karena larutannya yang lebih banyak daripada pelarutnya. Tadi kan kenaikan, berarti awalnya pelarutnya itu lebih sedikit, terus larutannya itu lebih banyak. Misalkan pelarutnya 100 derajat Celcius, larutannya itu di atasnya 100 derajat Celcius. Jadi TB larutan dulu dikurangi TB pelarut. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF itu rumusnya TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta itu kan selisih tadi. Kalau selisih harus positif. Dilihat yang lebih tinggi yang mana? Yang lebih tinggi itu titik bekunya pelarut atau TF-nya pelarut. Misalkan air di sini. Jadi TF pelarut dikurangi TF larutan. Karena larutannya itu lebih sedikit daripada pelarutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.